Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara. Boleh sampai lambaikan tanganmu. Shalom. Puji nama Tuhan, orang-orang yang bersuka cita di rumah Tuhan. Amin. Bapak Saudara, dalam firman-Nya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan hari ini kita percaya kalau orang-orang itu adalah Bapak Saudara dan saya. Amin Bapak Saudara. Sehingga kalau kita hari ini dikasih waktu sama Tuhan Yesus, kita juga mau kasih waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siap untuk beribadah hari ini. Amin. Lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Untuk waktu ini Tuhan, kami berikan setiap syukur kami. Kami berikan setiap yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, kami siap menyembah dan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan. Amin. Segala puji
bagimu. Terpujilah namamu. Mari bersama-sama katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Katakan dengan imanmu. Terpujilah namamu. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan Yesus hanya bagimu. Hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Hiralabaya syakaralabaya ralabaya syakaralabaya. Kau yang berkata atas setiap pujian kami Tuhan Yesus, atas setiap syukur kami Tuhan. Oh Yesus. Hiralabaya syakaralabaya ralabaya syakaralabaya Mari saudara terus sembah Tuhan hari ini. Mari bawa persembahan terbaikmu hanya kepadanya. Biarlah basyakana nama Kau layak disembah, Kau layak dipuji sampai selamanya. Dia hadir di tempat ini. Mari terus tinggikan Dia, sembah Dia di dalam roh. Kau layak disembah, layak dipuji. Mari nikmati Dia hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan hari ini. Mari terus sembah Dia. Terima kasih. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau
saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari dengan imanmu sama-sama katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, sekali lagi, Kau saja yang suci. Kau yang layak Tuhan, yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, sekali lagi, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, saja yang layak Tuhan, yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, oh, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Beri Dia glory. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan yang hadir maupun yang beribadah melalui live streaming, kita sepakat memperkatakan Mazmur 91. Kita percaya maka firman ini akan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan sumber kebenaran setiap kami. Engkaulah sumber keselamatan setiap kami. Oleh sebab itu kami mau nyatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Shalom kekasih-kekasih Kristus. Sekali lagi shalom. Berapa banyak di antara Bapak Saudara mau berkata, saya siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Mari bersuka cita di rumah Tuhan, amin. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Dudukkan dia sama-sama, come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi,
hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah lebih keras lagi, yuk katakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah jadi sama-sama, come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Bersorangan. Yesus pilihan setiap kita, amin. Sambil bertepuk tangan yang keras, sorakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih kami siap masuk lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat menolong kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang setia Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat
dalam hidup kami. Sebab kami tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Dikatakan kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Sentuhan jalan sendiri. Mari yang percaya sama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini yang sungguh kami yakin semua ada dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan berikan, apa Tuhan yang percayakan hari ini. Kami bersyukur, sekarang bersuaralah lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Tentunya yang ada di gereja CK7 dimanapun Bapak Ibu berada. Sebuah kehormatan untuk hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu lewat ibadah online tentunya. Nah, saya bersyukur sampai hari ini sekali lagi kita ada sebagaimana ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, izinkan saya hari ini akan share buat Bapak Ibu semua. Ya, tanpa tentunya merasa bahwa saya paling tahu, paling pintar, paling rohani, sama sekali enggak. Tapi saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan prinsip tentang bagaimana hidup dituntun oleh Tuhan. Ya, jadi ini tuntunan Tuhan temanya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu semua ya, kerinduan Tuhan adalah jelas, Dia mau menuntun kita. Kenapa kita perlu dituntun Tuhan? Ya, kita tahu bahwa ada banyak hal di depan yang kita tidak tahu. Ya, jujur saja, manusia kita adalah orang yang sangat terbatas. Ya, tapi kita tahu semua Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, ada di kitab Yesaya pasal 58, kita tahu bahwa Yesaya itu artinya memang Tuhan adalah keselamatan kita. Ya, Dia yang menyelamatkan, Dia yang kemudian terus akan memperbarui apa saja yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat dari ayat pertama sampai ayat yang ayat yang ke-12, Bapak Ibu lihat bahwa awalnya itu tentang berbicara tentang puasa yang sesungguhnya. Ya, jadi bagaimana berpuasa yang sesungguhnya. Jadi puasa tidak hanya sekedar menahan makan, ya menahan lapar, atau kemudian puasa tidak sekedar hanya berbicara duduk di kain yang berdebu misalnya, bahwa hidup kita menyiksa diri. Bukan itu, tapi puasa yang sesungguhnya adalah Tuhan mau untuk kita bersikap adil, menyatakan kebaikan, ya memberi tumpangan buat orang yang membutuhkan. Nah, itulah puasa yang sebetulnya puasa sejati. Nah, setelah itu di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, inilah yang kemudian Tuhan janjikan buat setiap kita. Alkitab berkata begini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa
Saya suka kata itu, senantiasa, continually. Ya, itu kata itu artinya seperti orang menarik nafas itu, bernafas. Kan Bapak Ibu, sementara beraktivitas apapun kita selalu bernafas. Ya, either duduk, berjalan atau sedang bekerja, kita selalu bernafas. Dan itu udah menjadi sesuatu yang memang kehidupan. Nggak mungkin kita berpikir sebentar saya bernafas. Nah, tuntunan Tuhan itu continually, senantiasanya seperti itu. Seperti kita menarik nafas begitu ya. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar yang telah diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang percaya, mari katakan amin. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, jelas inisiatif untuk hidup dituntun oleh Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi inisiatifnya ini datang dari Tuhan. Tuhan mau menuntun kita. Ya, tadi sudah saya katakan, kita tidak tahu di depan bagaimana. Kadang-kala kita tidak menyangka dengan semua ekspektasi harapan kita, toh ternyata tidak terjadi misalnya. Tapi percayalah, Tuhan senantiasa menuntun kita. Cuman pertanyaan besarnya adalah ini dia. Apakah kita mau dituntun Tuhan? Nah, itu bukan pertanyaan yang biasa itu Bapak Ibu ya, yang ada di Jemaat GBI CK7. Karena itu sebuah pertanyaan yang sebetulnya masalahnya ada di dalam kita sendiri. Sebab jujur ya, kita ini kan maunya melakukan apapun dengan kekuatan sendiri, berjalan dengan pengalaman sendiri, ya mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia. Tapi Tuhan mau menuntun kita. Nah, yang pertama Alkitab tadi katakan bahwa tuntunan Tuhan itu selalu akan memuaskan kita walaupun di tanah yang kering. Ya, tadi dikatakan jelas ayat yang ke-11 ya. Saya ulang lagi. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan apa? Hatimu di tanah yang kering. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kata tanah yang kering, pasti Bapak Ibu langsung menebak. Wah, ini berarti kekeringan ini. Ini berarti nggak ada hujan ini. Nggak ada lawatan. Ya kan, kalau bicara rain, bicara hujan, itu kan bicara tentang lawatan. Bicara tentang berkat, bicara tentang kesuburan. Ya ini ya dong, satu wilayah kalau nggak turun hujan misalnya, setahun lebih nggak turun hujan, wah kekeringan, orang nggak bisa menanam, orang jelas nggak bisa menuai dan pasti terjadi kelaparan kan. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan itu menuntun kita dengan cara memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi intinya itu tuh, Tuhan menuntun supaya hati kita itu mengalami kepuasan. Ya, makanya Bapak Ibu kalau membaca Alkitab Injil Perjanjian Baru, Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, dari dalam hatimu itu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan itu tuh ada sumber yang tidak terbatas, yang melimpah ruah. Itu bahasa Yunaninya memakai kata arkotoso. Ya, itu kelimpahan yang inside. Ya, makanya kekristenan itu harusnya inside out, bukan outside in ya. Jadi inside out bukan outside in. Dari dalam keluar, karena memang Tuhan mau memuaskan kita. Nah, orang kalau hatinya dipuaskan, waduh, itu sebetulnya apa saja yang terjadi di luar hidupnya itu tidak akan ada masalah apapun. Ya kan? Tidak akan ada masalah apapun. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Kita kembali kepada satu narasi bagus banget di Kejadian pasal 26. Mungkin Bapak Ibu yang suka membaca Alkitab pasti langsung ingat orang ini. Orang ini adalah anaknya Abraham, namanya Ishak. Dia diajar dengan pengalaman kehidupan. Misalnya di Kejadian 22, waktu dia dipersembahkan di bukit atau di Gunung Moria kan. Ya, setelah itu digantikan oleh domba. Tapi dia belajar dari bapaknya bagaimana soal pengorbanan, obedience terhadap suara Tuhan. Yaitu itu pengajaran. Makanya bapak itu penting mengimpartasikan keteladanan lewat cara hidup dalam kebenaran. Kalau hanya teori biasa saja. Tapi kalau itu sudah
jadi teladan, impartasinya itu udah impartasi yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, kita tahu kan satu kali Alkitab menjelaskan, kalau kita lihat di Kejadian pasal 26, coba Bapak Ibu lihat sebentar ke sana. Saya akan baca, ya mungkin nggak semua, tapi coba backgroundnya dikatakan begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi krisis, masalah, ya itu sebetulnya biasa saja. Karena berulang terjadi kok. Alkitab katakan ini bukan yang pertama, jadi tidak usah kaget. Kalau sekarang orang berkata kita mengalami krisis macam-macam, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis moralitas dan sebagainya di dunia kita ini, itu sebetulnya hal yang sering terjadi kan, ya dari zaman ke zaman. Ya, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, dan seterusnya. Ya, kecenderungannya Bapak Ibu ya, orang zaman dulu itu kan pakai kemah, jadi rumahnya pakai kemah. Nah, seringkali ada hati yang oportunis begitu. Kalau tempat itu mulai kering, dia pindahkan kemahnya. Jadi dia cuma mau enaknya saja. Ya, dia cari lahan yang masih hijau, yang subur, ya kan, bongkar kemah, pasang kemah begitu. Tapi di peristiwa ini Tuhan berkata, enggak, kamu harus tetap tinggal, kamu stay di situ. Kamu jangan pindah-pindah. Ini ya orang berkata, Pak ini bicara komitmen, oh ya jelas. Ini bicara konsistensi, oh jelas. Ini bicara faithfulness, kesetiaan, oh jelas. Ya, nah kemudian Alkitab berkata begini, setelah Ishak tinggal di tanah itu, apa yang terjadi? Saya senang sekali kalau kita membaca, nah orang karismatik, ya itu paling suka ayat 13 kan. Ya dong, orang karismatik itu paling suka ya ayat 13, kan ayat 13 ini kan senang sekali. Ya saya juga suka ayat itu. Alkitab berkata begini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Jadi fokusnya kita hanya kayanya terus. Padahal begini, kenapa Ishak bisa begitu? Ya kan, kita kadang-kadang kan hanya mau hasil tapi tidak mau proses. Seperti sekarang kan, orang pokoknya pengen cepat kaya tapi menghilangkan proses. Makanya yang terjadi kan berantakan ya. Ya Bapak Ibu tahu lah, beberapa saat terakhir ini dunia keuangan di Indonesia digegerkan. Ya misalnya terjadi kasus ya melibatkan semua yang saya prihatin, orang-orang Kristen juga terlibat di dalamnya. Itu memprihatinkan. Tapi yang terjadi karena kita hanya berpikir hasil aja, tapi kita tidak mau prosesnya kan. Nah jangan, mesti kita lebih enjoy menikmati dalam proses. Nah ternyata ayat yang ke-12 ini kuncinya. Lalu maka menaburlah Ishak di tanah itu. Di tanah apa Bapak Ibu? Di tanah yang kering tadi. Di tanah yang kelaparan tadi, di tanah yang krisis tadi. Dia menabur di situ. Ya. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kata diberkati, ya, kata berkat itu sekali lagi jangan ukurnya hanya soal uang. Ya kan? Kata berkat itu berasal dari kata berkah. Kata berkah itu artinya begini, Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. God at work. Tuhan bekerja. Mari katakan sama-sama, Bapak Ibu 2, 3, Tuhan bekerja. Tuhan menyertai. Tuhan yang kemudian menyatakan perkara besar lewat dan di dalam hidup Ishak sendiri. Itu arti berkat. Ya, jadi God at work. Tuhan menyertai, Tuhan menuntun. Nah, itu berkat itu. Bayangkan kalau hidup dituntun Tuhan. It's powerful life ya. Itu hidup yang penuh dengan kekuatan. Nah, ternyata anehnya begini, coba. Bapak Ibu kalau tanah kering, orang menabur itu berkata ya bodoh. Ya dong, dunia berkata bodoh. Ya, tapi prinsip ekonomi kerajaan Allah memang tidak seperti prinsip ekonomi dunia. Ya, Alkitab berkata yang menabur malah berkelimpahan, yang berhemat malah kekurangan. Itu kan Alkitab katakan itu prinsip Bapak Ibu. Karena memang kita berpindah dari sistem ekonomi dunia kepada sistem kerajaan Allah. Nah sekali lagi, kalau saya bilang menabur, jangan asumsinya hanya terus uang.
tapi menabur waktu, menabur kebaikan, menabur nasihat, menabur apalagi sukacita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu Bapak Ibu. Nah yang terjadi Bapak Ibu, pertanyaan saya sederhana. Kenapa orang ini bisa menabur di tanah kering? Ya karena hatinya puas memang. Orang kalau hatinya puas Bapak Ibu, yang di dalam puas, ya tidak pernah kekurangan kan. Selalu ada arkotoso tadi, kelimpahan, di mana kemudian dia bisa praktekkan itu. Nah saya ingatkan buat kita Bapak Ibu, Tuhan mau memuaskan hati kita. Ini yang disebut dengan itu tuh, kebangunan rohani yang ada di dalam. Ya, saya dulu, tim kita dulu itu menerjemahkan satu buku, judul aslinya adalah Whisper Revival. Ya, itu kira-kira kita terjemahkan ya, saya mungkin 15 atau 17 tahun yang lalu, kita cetak, kita sebarkan ke semua jaringan. Ya, orang bisa saja membeli dengan sesuai kemampuan mereka. Kita tidak patok harganya berapa. Pokoknya prinsipnya yang lebih ya bisa memberkati yang kurang. Jadi pokoknya begitu aja. Karena ini memang diterbitkan kita sendiri. Nah, itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kebangunan rohani yang berbisik. Ya, Whisper Revival. Nah, itu sebetulnya ayatnya ada di itu tuh, ide dari pembuatan bait Allah pertama kali. Ya, itu waktu Salomo membangun bait Allah, itu tidak terdengar palu besi berisik, enggak. Batu-batu itu dipersiapkan di penggalian di bawah. Sepertinya enggak bekerja, tapi bekerja. Sepertinya enggak rame, tapi efisien. Sepertinya kayak di kesunyian, tapi berdampak luar biasa. Nah, itu ide awal buku itu. Penulisnya itu menurut saya, itu pewahyuannya dalam itu. Nah, kembali sebetulnya buku itu memberitahu kita, iya, kita nih kalau puas di dalam Bapak Ibu. Ya orang kalau hatinya puas, rasa konten begitu ya cukup. Ya kontenmennya kuat gitu ya. Rasa cukupnya kuat. Itu gampang bersyukur. Gampang menyembah Tuhan. Ya kan betul kan. Orang kalau kurang terus ya pasti gampang kesurupan sih. Lapar terus kan. Lapar perhatian, lapar penghargaan, lapar kasih sayang. Itu makanya banyak orang kan suka pamer-pamer, ya itu tanda orang itu lapar penghargaan. Atau kemudian orang suka berperilaku coba menarik perhatian dengan cara-cara yang sensual, cara-cara yang keluar dari prinsip, sebetulnya itu kasihan, itu orang lapar perhatian sebetulnya. Nah, kenapa? Ya sekali lagi karena hati. Ya, Alkitab sudah katakan hati itu adalah pusat kehidupan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, yang suruh menjaga hati kita, bukan ranahnya Tuhan lagi ini. Soal menjaga hati itu urusan kita. Bukan urusannya misalnya gembala saudara, which is Pastor Dr. Yanto misalnya. Atau urusannya, bahkan bukan urusannya malaikat. Itu tanggung jawab saya, itu tanggung jawab kita. Karena Alkitab berkata, karena dari situlah memancar kehidupan. Ya, bahasa Inggrisnya muncul kata ini, the issues of life. Ya, semua isu-isu kehidupan itu munculnya dari dalam hati. Nah, ya kata hati berasal dari kata kardia itu ya. Dari kata itu muncul istilah kardio kan. Kalau Bapak Ibu exercise misalnya ya treadmill atau olahraga, bakar itu lemak kardio. Nah, itu supaya jantung kita sehat. Itu begitu tuh. Itu memang pusat yang ada di dalamnya. Jadi saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, yuk Tuhan itu mau menuntun kita dengan cara dia puaskan even di tanah kering. Saya tahu kondisi ke depan tidak gampang buat kita. Semua yang kita hadapi tidak mudah. Tapi please jemaat CK7, Tuhan mau menuntun kita. Ya cuman pertanyaannya yang tadi saya tanyakan, kita mau nggak dituntun Tuhan? Seringkali pengalaman menghalangi, seringkali gengsi menghalangi, seringkali yang paling parah kesombongan menghalangi. Ya makanya betul jalan Tuhan itu tinggi, tapi hanya bisa dihampiri lewat jalan yang rendah. Wow, wah kok bisa Pak Rubin? Oh iya, Tuhan punya jalan tinggi kan. Yesaya juga pasal 55 berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu. Tapi begini, jalan Tuhan yang tinggi itu tidak bisa dikapai oleh pesawat, tidak bisa dikapai oleh produknya Boeing atau Tesla
atau Airbus, nggak bisa, terlalu tinggi. Tapi jalan Tuhan yang tinggi, Bapak Ibu tahu, itu bisa didapat ketika Tuhan ketemu orang-orang yang punya hati hamba, yang remuk hatinya, yang berani turun di jalan yang paling bawah. Wah, itu memang susah itu dunia memahami ini. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, rendah hati, jangan keras hati, jangan sombong. Sebab orang-orang yang rendah hatilah yang akan ketemu dengan jalan Tuhan. Nah, yang kedua ternyata tuntunan Tuhan itu kenapa penting? Karena dia punya maksud untuk memperbarui kekuatan kita. Ya kan? Alkitab berkata, dia akan membarui kekuatanmu. Nah, kata kuat itu kata sifat. Itu adalah sifatnya Tuhan. Tuhan kita kuat. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Dalam bahasa perjanjian baru, kata kuat itu memakai kata itu, kratio. Nah itu dasar katanya adalah kratos. Nah, itu muncul kata the power of God sebetulnya. Kekuatan atau kuasanya dari Tuhan sendiri. Nah, Tuhan mau memperbarui kekuatan kita. Kekuatan di sini saya tidak hanya sekedar bicara fisik ya. Walaupun fisik kita perlu kuat. Tapi ini kekuatan batiniah. Kekuatan mentalitas kita, kekuatan di cara berpikir kita yang kuat. Ya, kenapa kita perlu kuat? Oh iya, sebab jelaskan kita itu terus sedang menghidupi kehidupan sampai pada nanti pada kekekalan. Nah, dalam perjalanan itu Bapak Ibu, jelas tantangan, tekanan, godaan. Tapi yang paling buat saya nggak gampang adalah menghadapi semua tarikan keduniawian, kedagingan, kenyamanan daging. Itu tidak gampang untuk kita hidupi. Ya jangan kaget kalau ada banyak orang berjatuhan pada sisi ini. Ya, karena ini perlu kekuatan dari dalam. Makanya betul ya Bapak Ibu ya. Orang yang berani berkata tidak ya terhadap semua hal yang keluar dari kebenaran, itu orang kuat. Oh, kok Pak Rubin? Oh iya. Coba begini, ya coba kalau orang disogok uang masih dalam bentuk kecil biasa. Tapi coba kalau sudah nilainya miliar dan kemudian orang itu menyuruh orang untuk keluar dari kebenaran. Wah, itu butuh kekuatan insight dari dalam. Ya, apa saja, saya nggak tahu weakness Bapak Ibu. Saya bicara begini pun saya punya kelemahan juga dalam kehidupan. Makanya saya kemudian itu menyadari atau mendefinisikan kelemahan saya apa. Nah, saya tidak mau main-main di area itu Bapak Ibu. Sebab kita perlu kekuatan untuk terus berjalan sampai pada kekekalan bersama Tuhan. Dan kenapa kita perlu kuat? Karena kita juga adalah perwakilan Tuhan di bumi ini. Ya, jadi Tuhan yang tidak kelihatan itu harus kelihatan lewat hidup kita. Ya kan? Tuhan kita tidak kelihatan kan? Bagaimana kelihatan? Lewat hidup kita. Makanya itu Ibu Teresa kan pernah berkata begini. Kalau saya melayani orang tidak peduli. Kalau saya memberi orang misalnya malah jahatin saya. Kalau saya kemudian bersikap baik kemudian orang tidak perhatikan saya. Dia berkata nggak penting. Kan ini bukan soal saya. Ini soal Tuhan yang dimuliakan di dalam hidup saya. Wah, itu kata-kata dari seorang wanita yang nggak punya nuklir. Dia bukan presiden. Dia bukan pemimpin satu negara. Tapi harus saya akui impact-nya. Presiden hanya berimpact pada satu negara. Tapi seorang yang kalau lihat penampilan, ya fisiknya, ya jalan agak membungkuk, ya kan? Kemudian nggak tinggi, tapi Bapak Ibu pengaruhnya, bayangkan, influence-nya seluruh dunia disentuh oleh hatinya Teresa. Ya makanya dulu ada penulis berkata ini, Lady Di, Putri Diana waktu meninggal, 3 bulan orang tangisi dia. Tapi Teresa waktu meninggal 3 tahun orang tangisi dia. Itu rasa duka ada di mana-mana. Karena mereka kehilangan seorang yang mereka sebut begini, malaikat penolong. Ya, Billy Graham pernah berkata begini, saya orang Injili. Saya tidak percaya adanya santo. Tapi kalau saya harus punya santo, santo itu orang kudus yang sudah meninggal yang menjaga dia. Teresa santo saya. Coba bayangkan. Wow, saya mendengar ini ya itu sekedar kata-kata saja untuk menggambarkan rasa respeknya orang ini terhadap Teresa. Ya, tapi memang betul Bapak Ibu ya. Nah, Tuhan mau kita untuk punya kekuatan. Tuntunnya dia membuat dia jadi membuat kita punya kekuatan. Yesaya pasal 40. Jadi saya lebih banyak
membuka kitab Yesaya ya. Kalau kita lihat Yesaya pasal 40, Bapak Ibu yakin, saya yakin Bapak Ibu bisa nebak ayat ini ya. Karena ini ayat yang sangat populer kan. Yesaya 40 ayat 30 berkata begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ini sekarang sedang terjadi. Kelompok yang harusnya mewakili kekuatan, tapi pada bertumbangan. Tumbang karena apa? Mentalitas gak kuat. Tumbang karena godaan yang begitu luar biasa. Tumbang karena rasa putus asa, kecewa dengan semua yang terjadi. Ya apa saja. Ya. Tetapi, nah saya suka kalau Tuhan mengingatkan, selalu Tuhan memberi jalan keluar. Dia tidak pernah tidak memberi jalan keluar. Selalu ada way out yang Tuhan berikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya kata menanti-nantikan Tuhan itu sebetulnya orang yang mau dituntun Tuhan. Let's go and let's God. Punya penyerahan total. Ya kan? Bapak Ibu tahu ya, orang kalau dituntun Tuhan menyerah total. Seperti kayak orang jatuh di rawa-rawa, ya kalau dia tidak tenang, ya gimana bisa ditolong. Kalau dia gerak terus makin lama makin tenggelam ke dalam. Itu butuh ketenangan untuk kemudian mau ditolong oleh yang dari atas ya. Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan apa? Tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Yang saya kagum, tidak ditulis kata berhenti. Ya, ditulisnya terbang, berlari, dan kemudian berjalan. Jadi, kekuatan Tuhan itu membuat kita bisa terus terbang, bisa berlari, berjalan. Mungkin jalannya tertate-tate, nggak apa-apa. Tapi kan tetap berjalan. Tidak dikatakan mandek loh. Makanya yang lagi terbang, jangan meremehkan yang lagi lari. Yang lagi lari, please, jangan meremehkan yang lagi jalan. Yang lagi jalan, jangan iri sama yang lagi lari. Yang lagi lari, jangan iri sama yang lagi terbang. Mau terbang, mau lari, mau jalan, ya nggak penting. Yang penting terus bergerak. Nah, itu perlu kekuatan yang datangnya dari siapa? Tuhan sendiri. Saya berdoa umat Tuhan yang ada di CK7, yuk Tuhan mau memperbarui kekuatan kita. Kekuatan yang ada di dalam. Ya, kita tahu ya, kita punya otoritas, kita punya itu tuh, kuasa. Ya, dua kata itu ya, exousia dan dunamos. Exousia itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu otoritas itu. Di mana kita punya otoritas, doa-doa kita punya otoritas, perkataan kita punya otoritas, tindakan hidup kita punya otoritas. Nggak main-main Bapak Ibu. Oh iya, orang berkata, Pak saya sederhana. Yang di dalam kita itu dahsyat Bapak Ibu. Tapi kita juga punya power, punya kuasa. Itu yang disebut dengan dunamos. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai Yudea, dan sampai ke seluruh bumi. Wow, itu daya ledak yang tidak terkalahkan. Yang begitu dahsyat. Saya dengar cerita dari banyak teman-teman bagaimana mereka beroperasi dalam kekuatan Tuhan. Waduh, saya terkagum-kagum Bapak Ibu. Oh iya, susah dilogikakan tapi terjadi. Susah diteorikan tapi kenyataannya terjadi. Ya, itu orang tidak bisa sangka lagi. Nah, itu yang akan lahirkan apa yang disebut dengan the power of testimony kan. Bapak Ibu masih ingat gak? Kisah Rasul 3 dan Kisah Rasul 4 kan? Petrus Yohanes mau sembahyang, ada orang lumpuh di gerbang bait Allah. Ya, dia tiap hari duduk minta sedekah. Petrus berkata, tatap wajahku, tatap mukaku. Ya, dia berharap Petrus kasih sesuatu. Tapi Petrus berkata, emas perak tidak ada padaku. Tapi yang aku punya aku beri. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalanlah. Mata kakinya kuat. Orang langsung lompat-lompat di pusat daripada penyembahan. Yang waktu itu jadi kebanggaan agamanya orang Yahudi. Wah, geger bait Allah. Geger bait Allah. Orang itu ngikutin Petrus, sapi kemudian kelompok Sanhedrin, ahli-ahli Taurat marah. Ditangkap Petrus Yohanes, dikencet, diintimidasi, disidang. Sidangnya ini yang menyidang Yesus juga. Ada juga imam-imam besar di situ. Tahu nggak Bapak Ibu ancamannya? Kalau kamu tidak berhenti, kita aniaya kamu. Tahu jawabannya Petrus? Petrus berkata, ya nggak mungkin lah.
kami melihat, kami mendengar, dan kami menyaksikan bahwa kami ngalami di dalam kehidupan. Ya nggak mungkin, makanya ditantang. Sekarang putuskan, suruh taat sama manusia atau taat pada Tuhan. Nggak mungkin buat kami untuk tidak taat pada Tuhan. Yaitu karena kami melihat, kami menyaksikan, kami mengalami. Nah itu yang disebut dengan the power of testimony, kuasa kesaksian. Ingat gak? Wahyu berkata begini, setan dikalahkan oleh gereja dengan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Sebab setiap orang tidak takut menyerahkan nyawanya. Wow, itu kekuatan yang memang luar biasa. Saya yakin. GBI PRJ jemaat yang ada di CK7, saudara akan mengalami banyak hal yang hebat ke depan ini. Saya percaya. Di tengah situasi yang tidak gampang. Alkitab berkata, di mana pendurhakaan merajalela, di situ kasih karunia Allah akan makin berlimpah-limpah. Ya, ada loving kindness, ada kasih yang tidak terbatas. Ada anugerah yang luar. Itu pakai bahasa aslinya keset. Keset itu adalah kasih karunia yang aneh, yang susah dimengerti. Tapi terjadi. Nah, saya tutup dengan ini. Tuntunan Tuhan ternyata yang ketiga. Itu selalu punya tujuan ilahi. Untuk kehendak Tuhan terjadi. Saya ulang lagi di Yesaya pasal 58 tadi. Kita akan selesai dengan ayat ini. Saya akan baca ulang di ayat yang ke-12 ya. Yesaya 58 ayat yang ke-12. Saya akan ulang lagi. Ini tujuannya tuntunan Tuhan. Ya. Engkau akan membangun, sebelumnya di ayat 11 bagian B dulu ya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi tuntunan Tuhan punya tujuan supaya begini. Dia menjadikan kita seperti taman yang diairi dengan baik. Bapak Ibu tahu taman ya? Taman itu adalah tempat untuk refreshing. Orang disegarkan. Orang bisa hang out di sana. Orang bisa kemudian relax di sana. Orang bisa kemudian melepas penat di sana. Nah, tuntunan Tuhan membuat kita akan seperti itu. Menjadi jawaban, menjadi berkat. Menjadi keteduhan bagi banyak orang. Menjadi tempat di mana orang mendapatkan nasihat. Karena kita mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ya, pengalaman bersama Tuhan. Itu membuat orang, di mana pengalaman bersama Tuhan dibagikan. Itu kehidupan itu ya, makanya betul. Saudara jangan berhenti bersaksi. Bersaksi itu memindahkan pengaruh. Seperti saya lagi sharing begini. Kan saya lagi memindahkan pengaruh kebenaran. Kepada orang-orang yang tentunya buka hati kan. Dan itu mengubahkan kebenaran itu kekuatan. Nah Bapak Ibu kita akan seperti itu. Seperti taman yang dirawat dengan baik. Jangan hidup kita jadi hutan yang liar. Sebab di dalamnya pasti bersembunyi binatang-binatang yang gak jelas. Ya. Tapi kita jadi taman yang dirawat dengan baik. Ya, dipangkas, ya kemudian dirawat untuk kemudian kita jadi berkat. Tapi juga kita ini akan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu gak usah takut. Saya yakin ada provision, ada provident yang datangnya dari Tuhan. Ya, itu tidak akan pernah berhenti. Yesus sendiri katakan kan dalam Yohanes pasal 4 waktu dia ketemu wanita Samaria. Kalau engkau percaya kepadaku dari dalam hatimu akan apa? Mengalir aliran-aliran kehidupan sampai hidup yang kekal. Bukan temporary, bukan hanya sementara, tapi sampai eternal life. Sampai kepada hidup yang kekal. Nah itu tuh. Nah, tapi yang kemudian Tuhan mau adalah ayat 12. Saya akan bacakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak orang. Engkau akan disebutkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Membetulkan jalan supaya tempat itu dapat apa? Dihuni. Yang setuju katakan amin. Nah ternyata tuntunan Tuhan tidak sekedar menjadikan kita seperti taman yang baik. Tidak sekedar membuat kita punya sumber mata air yang tak terbatas. Ya itu yang disebut dengan kalau ada mata air berarti ada kesuburan. Jelas kan? Ada produktivitas. Ada progresivitas, ada kreativitas, saya suka sekali itu. Kata kesuburan, ya jelas produktivitas, ada progresivitas, ada terus pergerakan, dan kemudian ada kreativitas. Ya makanya saya percaya gereja harus memiliki 3 hal ini, yaitu produktivitas,
kemudian progresivitas, dan kemudian apa? Kreativitas. Itu semua datang dari roh Tuhan. Ya kan? Roh Tuhan itu roh kreatif, roh yang produktif, dan kemudian roh yang bergerak. Kan roh Tuhan itu selalu bergerak, ya, memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Tapi juga ternyata tuntunan Tuhan membuat kita akan membangun reruntuhan yang berabad-abad. Ini waktunya kita akan membangun kembali, ya, dasar-dasar yang telah roboh, ya, semua bentuk hal-hal yang keluar dari prinsip-prinsip yang seharusnya ada. Ini waktunya bangun kembali moralitas yang kuat. Ini waktunya bangun kembali, ya, kehidupan kebenaran yang kemudian kita menginspirasi banyak orang. Ini waktunya untuk kemudian kita berdampak, kita bangun semua reruntuhan-reruntuhan yang selama ini terjadi dimanapun. Yuk, ini waktunya kita bangkitkan lagi. Karena ada itu tadi yang saya katakan, ada kuasa, ada kekuatan, ada sumber yang tidak terbatas. Nah, kemudian begini, Tuhan juga mau untuk kita disebut tembok yang memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dilalui. Saya percaya Bapak Ibu semua, ya, ada banyak pertahanan dalam kekristenan yang sekarang ini roboh. Ya, misalnya orang sekarang seenaknya tidak mau hidup dalam perjanjian yang kuat dengan Tuhan. Ya, orang nggak punya komitmen lagi. Orang pokoknya semau saya mau ya terserah saya. Jangan. Kita mesti kembali membangun itu pertahanan yang kuat dalam kehidupan. Ya, holiness, kekudusan, kemudian apa lagi? Pengorbanan hidup. Itu pertahanan-pertahanan yang sangat harus kita bangun dalam kehidupan. Nah, saya nggak tahu di bagian mana tembok iman kita sudah rubuh, Bapak Ibu, ya. Saya nggak tahu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini berkata, Pak, saya gampang ditembus sekarang. Ditembus oleh kekuatan musuh, ditembus oleh kekecewaan, ditembus oleh semua hal yang buruk dari dunia. Ya, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, yuk bangun kembali dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hidupi firman, ya, supaya pertahanan kita kokoh, pertahanan kita kuat. Ya, sebab saya yakin kita ada dalam pertempuran yang memang luar biasa. Tapi sekali lagi, Tuhan pasti sertai kita. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kembali lagi untuk kita kembali kepada prinsip ini. Tuhan tuntun kita. Mari relakan hati kita terbuka. Ya, tanggalkan. Ya, sebab begini, kenapa saya bilang bahwa pertanyaannya adalah maukah kita dituntun Tuhan? Karena kalau dituntun Tuhan berarti semua ego kita harus tanggalkan. Kesombongan kita harus tanggalkan. Rasa mampu kita harus tanggalkan. Semua kekecewaan harus kita tanggalkan. Ada orang berkata, Pak, kehidupan saya penuh kekecewaan. Pak, kehidupan saya penuh kegagalan. Saya beritahu, tidak ada harapan di masa lalu. Ya, sebab iman dan pengharapan itu selalu bergerak ke depan. Saya ulangi, tidak ada harapan di masa lalu. Saya itu kadang-kala prihatin dengan orang yang terus terbelenggu oleh kekecewaan, terbelenggu oleh terus kemudian rasa bersalah, terbelenggu oleh kemudian banyak kejadian yang dia harapkan tidak terjadi dan dia terus terkungkung di situ. Jangan, bangkit lagi Bapak Ibu. Selalu ada harapan. Harapan iman itu selalu bergerak ke depan, tidak pernah membuat kita terlempar di belakang. Jangan ada yang terlempar di belakang. Tuhan mau menuntun kita. Akan ada jalan-jalan baru. Yesaya 43 berkata, Tuhan sedang membuat jalan di padang gurun. Dia sedang membuat sungai-sungai di padang belantara. Untuk apa? Menuntun umatnya. Tetap ada proses, pasti. Tetap ada pergumulan, pasti. Tetap ada banyak hal yang Tuhan membentuk kita, pasti. Tapi tujuannya adalah from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia selalu akan tuntun dan sertai kita. Amin buat firman Tuhan. Saya berharap ini menjadi perenungan. Terima kasih untuk Bapak Ibu mau mendengarkan sharing ini. Dan saya berharap Roh Kudus terus akan terjemahkan ini di hati setiap kita. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semua. Yuk, dimanapun Bapak Ibu sekarang ini berada, ya dimanapun, di perjalanan kah, atau di rumah kah, atau di kantor, atau di mana saja. Saya tahu hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Kora pasyede karapa, hikara pataka sekete karapa. Ya Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Biar firman yang sudah Engkau sampaikan itu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Hari ini yang lesu dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat. Hari ini yang dahaga dipuaskan.
Kami mau dituntun Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan, kuatkan kami. Kami mau punya kerendahan hati untuk selalu dituntun oleh Tuhan. Tuhan, ini tangan kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami terulur hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah penolong kami yang tak terbatas. Terima kasih untuk apa yang Kau sampaikan. Sekali lagi hamba berdoa, kalau ada yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Terima kasih Bapa, firman-Mu termeterai dan memerdekakan setiap kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan. Terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Mereka yang belum menikah, Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapa. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rubin Ong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Young Professionals and Couples, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 7 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 8 Mei 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH. GBI Interkon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Grace Suhadi.
GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Roy Raymond Tanijaya MSc. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Pinkan Monika. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Indarwanto Tarigan BA. Syarat mengikuti ibadah onsite yaitu sudah 2 kali divaksin COVID-19, kondisi kesehatan baik, suhu tubuh normal, scan QR Peduli Lindungi dengan warna hijau, dan menggunakan masker medis. Untuk mengikuti ibadah onsite sudah tidak perlu membooking e-tiket lagi. Unit pelayanan jemaat CK7 kembali akan mengadakan penyerahan anak CK7 secara online via Zoom dan baptisan air. Untuk baptisan air, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu, 24 April sampai dengan 11 Mei 2022. Pelaksanaan baptisan air diadakan pada hari Sabtu, 14 Mei 2022, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyerahan anak, pendaftaran dibuka mulai hari Minggu 24 April sampai dengan 16 Mei 2022. Pelaksanaan penyerahan anak diadakan pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak atau baptisan air, harap dapat segera mendaftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka doa fajar, Bible study, dan KUL akan diliburkan dari tanggal 28 April sampai dengan 8 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Senin 9 Mei 2022. Menara doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 3 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Rabu 4 Mei 2022. Rumah doa diliburkan dari tanggal 30 April sampai dengan 7 Mei 2022 dan aktif kembali pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur atas bangsa kami Indonesia. Atas anugerah dan perkenanan-Mu, Indonesia akan mengalami pemulihan di dalam segala aspek. Revival terjadi atas Indonesia, penyelesaian COVID-19 dan varian-variannya serta dari krisis ekonomi. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin serta seluruh jajaran pemerintahannya diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan dan memimpin bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah dan terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan penggembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan Yesus memberkati kesehatan, pelayanan, dan keluarganya. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga.
Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak dan memiliki karakter Kristus. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, generasi yang radikal dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan hari ini kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sembuh, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan, pemulihan dan terobosan-terobosan terjadi di dalam bidang ekonomi. Dan kami percaya mujizat yang kreatif terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara. Ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis,
Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.